Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Dwi Nuraini dengan NIM 23040200040. Nah, kali ini kita akan belajar tentang landasan aksiologi ilmu. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, dalam pengkajian terhadap suatu bidang keilmuan, ini harus berdasarkan dengan landasan filsafat yang kuat. Filsafat ilmu merupakan kajian yang berusaha menjelaskan berbagai masalah secara mendalam. Ada 3 landasan filsafat ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan, membahas tentang landasan aksiologi. Kita setiap hari dianjurkan untuk berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat." Nah, aksiologi ini kaitannya dengan kebermanfaatan ilmu. Kemudian, pengertian aksiologi itu sendiri secara etimologis yaitu terdiri dari kata aksios, nilai, dan logos, teori atau ilmu. Jadi, aksiologi ini adalah teori tentang nilai. Di dalam kehidupan, ilmu akan saling terkait dengan moral. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nah, kemudian Bramel ini membagi aksiologi menjadi 3 bagian. Moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang etika. Etika memiliki 2 nilai, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan predikat yang dipakai untuk membedakan nilai baik atau buruk perbuatan manusia, tingkah laku, dan yang lainnya. Nilai itu bisa saja bersifat objektif, namun kadang-kadang juga bisa bersifat subjektif. Terdapat 3 macam etika dalam cabang filsafat. Etika deskriptif ini menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu etika normatif. Ini dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan. Sedangkan metaetika ini adalah suatu studi analisis terhadap etika. Kemudian estetika ini adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia itu dari sudut pandang indah atau jelek. Nah, kemudian estetika ini dibagi menjadi 2 bagian. Etika deskriptif ini menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Sedangkan etika normatif ini mempersoalkan dan menyelidiki tentang hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Nah, kemudian kaitannya dengan aksiologi, sebenarnya filsafat ilmu ini menitik beratkan terhadap nilai suatu ilmu pengetahuan. Apakah suatu ilmu itu terikat dengan nilai atau bebas nilai? Apakah nilai yang digunakan bersifat subjektif atau objektif? Apakah penilaian itu tergantung pada manfaat dan kegunaannya terhadap manusia? Nah, sejatinya sebuah ilmu itu haruslah bebas nilai. Dan suatu ilmu tidak akan berpengaruh apapun tanpa adanya tangan yang menggunakannya. Jadi, ilmu tidak bisa dijadikan kambing hitam atas kerusakan yang ada di dunia ini. Karena penyebabnya adalah tangan manusia yang menggunakan ilmu itu sendiri. Jadi kesimpulannya, aksiologi adalah bidang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai sebuah ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu sebelum diterapkan dalam masyarakat bersifat bebas nilai. Suatu peneliti atau ilmuwan dapat meneliti dan memunculkan keilmuan apa saja tanpa terikat dengan nilai-nilai di sekitar. Namun, pada saat penerapan ilmu dalam kehidupan manusia, ilmu tidak lagi bebas nilai, melainkan terikat dengan nilai-nilai lain yang ada di dalam masyarakat. Sekian pembahasan landasan aksiologi ilmu pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.